Bismillah, alhamdulillah wa ba'du. Berkaitan ungkapan hati dari orang yang dapat hidayah, akhirnya senang semangat cari ilmu syar'i, kembali kepada fitrahnya yang terpimpin dengan Al-Quran, dipahami dengan sunnah yang sahih, sebagaimana para sahabat paham dan beramal. Ini merupakan nikmat besar yang harus disyukuri. Jangan sampai nikmat seperti itu hilang, karena dengan begitu nanti akan siap jadi muhajir. Karena kesempatan hijrah, meninggalkan tidak ilmu kepada ilmu, dari dosa kepada ketaatan, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah menuju kepada sunnah, itu hakikat hijrah ini besar dan itu mahal. Jangan sampai orang yang dapat hidayah ini itu disia-siakan. Maka untuk itu, ketika ada ungkapan isi hati, kondisi yang tidak mendukung, yang kadang datang dari orang yang sudah belajar duluan, ini supaya sabar. Kenapa? Karena orang yang dapat hidayah bukan orang yang belajar duluan. Orang yang dapat hidayah, yang menemukan kebenaran, dia pegang, ia wujudkan, ia jadikan sebagai pegangan yang mengantarkan kepada keselamatan. Ini harus dipegang dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang punya seperti itu luar biasa. Tidak harus yang datang belajar hijrah duluan. Orang yang hijrah duluan itu ya nilainya macam-macam. Tentunya kita punya harapan mereka itu baik. Tapi apabila ada di antara mereka yang sudah hijrah duluan, gitu kelihatannya itu kurang baik, ya memang nilai hijrah itu macam-macam. Ada orang yang hijrahnya baik, ada yang hijrah kurang baik, ada juga hijrah yang jelek. Maka orang yang hijrah menemukan kebenaran jangan terpengaruh oleh lingkungan, tapi renungi, resapi, pegangi apa yang sedang dinikmati. Karena memang fadilah besar itu melewati ujian besar. Dan orang yang tampak hijrah duluan, mungkin betul-betul hijrah, mungkin siasat. Orang munafik itu tampak masuk Islam duluan, tetapi keislamannya itu untuk mengeluarkan, menggembosi kepada yang menyusul. Mereka masuk supaya diikuti, ketika sudah diikuti mereka keluar supaya keluar lagi, sambil mengatakan saya tidak menemukan keislaman. Dan orang munafik itu bisa jadi lesannya menarik, penampilannya memikat. Ini membahayakan. Kita tidak menuduh orang yang hijrah duluan itu munafik, tapi pada zaman Nabi ada orang yang seperti itu. Kita tidak menuduh, tapi kita waspada. Makanya program munafik itu membuat yang menyusul itu supaya ragu sehingga tidak jalan. Maka kalau sekarang merasa dapat petunjuk hijrah lalu terpengaruh oleh mereka lalu keluar, ini kan bahaya. Nggak mensyukuri nikmat, hanya terpengaruh oleh omongan orang yang sudah masuk duluan. Pada orang yang masuk duluan itu macam-macam, mungkin sengaja atau tidak sengaja, mungkin karena kebodohan atau apa, atau mungkin juga ada kondisi yang terselubung. Maka untuk itu pegangilah sekarang hijrah, mantapkanlah, karena akan diuji. Pertama dari diri sendiri, bisakah ikhlas, betul-betul mengharap wajah Allah, bisakah bersyukur, menyambut kebaikan dengan kesungguhan lebih baik lagi, bisakah dia bersabar menghadapi diri, keluarga, lingkungan, termasuk orang yang datang duluan. Kadang mereka gembosi sengaja atau tidak sengaja. Maka untuk itu, karena memang itu ujiannya berat, makanya minta pada untuk diteguhkan. Ya Allah, saya mendapatkan hidayahmu, kokohkan. Dengan doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku berada pada agamamu. Maka untuk itu berpikirlah pribadi. Sebab saya nanti akan mati sendiri, dihisab sendiri.
modelku cukup atau belum, maka jangan terbawa oleh orang lain. Orang lain itu adalah ajaklah. Sekira mereka kakak kelas baik, kita bisa berguru. Bila kakak kelas kurang baik, kita bisa memberikan masukan. Karena kuncinya baik itu bukan dulu atau terakhir, tapi baik itu yang cocok dengan kebenaran dan dia itu memperjuangkannya. Nah, didoakan semoga yang sedang mengalami masalah mendapatkan pencerahan, pengokohan, Allah tetapkan di dalam kebaikan dan semakin baik, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.